Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hisbi Mahbar, NIM D101161034, mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sidang akhir dengan judul Analisa Penjadwalan Proyek Konstruksi dengan Penerapan Presidensiagram Method dan Rank Positional Weight Method RPWM. Studi kasus pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan tahun jamak. Video ini dibuat untuk mengajukan sebagai syarat untuk pengajuan sidang akhir. Pertama, saya akan menyampaikan terima kasih dan hormat saya kepada dosen pembimbing utama Bapak Insinyur Rafi MSc IPM. Dosen pembimbing kedua Bapak Insinyur Saparudin Muhammad Nuh MT. Dosen penguji utama Ibu Dr. Luciana STMT. Dan dosen penguji kedua Bapak Insinyur Syarudin MT. Adapun isi dari sidang akhir ini, yang pertama bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Yang kedua, tinjauan pustaka, berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil dari penelitian terdahulu. Bab ketiga, metodologi penelitian, yaitu metode dan alur pelaksanaan yang akan dilakukan dalam penelitian. Bab keempat, pembahasan, yaitu penjabaran dari hasil analisa penelitian yang sudah dilakukan. Dan terakhir bab kelima, penutup, yaitu kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Pendahuluan yang pertama, latar belakang. Bertambahnya kepentingan manusia terhadap infrastruktur menuntut pelaku jasa konstruksi untuk terus memenuhi setiap kebutuhan dari pengguna jasa. Kebutuhan yang semakin hari kian beragam mengakibatkan kompleksitas yang berbeda-beda yang dihadapi pelaku konstruksi pada saat ini. Maka dari itu, peran dari manajemen konstruksi sangat penting untuk memfasilitasi dan mempermudah pengerjaan dari proyek konstruksi pada saat ini. Manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah tindakan pengelolaan untuk meraih sasaran yang telah ditentukan dengan sumber daya yang minimal dengan hasil yang optimal. Tujuan dari manajemen konstruksi ini yaitu mewujudkan pelaksanaan proyek konstruksi yang efektif dan efisien. Manajemen konstruksi membantu agar pengerjaan proyek sesuai dengan perencanaan, baik dari segi biaya, mutu, dan waktu. Dalam manajemen konstruksi sendiri, banyak tindakan yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu penjadwalan proyek. Manajemen penjadwalan proyek dapat membantu dalam melaksanakan setiap kegiatan proyek agar dapat diselesaikan tepat waktu. Penjadwalan proyek dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya yang paling umum digunakan yaitu metode jalur kritis. Akan tetapi, metode jalur kritis tidak bisa menangani keterbatasan dan alokasi sumber daya. Dalam penjadwalan juga perlu diperhatikan aspek alokasi perataan sumber daya. Hal ini dikarenakan seringkali dijumpai permasalahan keterbatasan sumber daya pada saat pelaksanaan proyek konstruksi. Proses alokasi sumber daya bertujuan untuk pembagian sumber daya secara optimal sehingga sumber daya yang tidak melampaui kemampuan penyedia. Sementara perataan sumber daya bertujuan untuk menghindari perbedaan yang terlalu besar pada sumber daya dalam setiap waktu. Maka dari itu diperlukan sebuah metode yang dapat mengantisipasi atau mengatasi masalah ini. Salah satu metode yang dikenal Rank Positional Weight Method RPWM dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan alokasi dan perataan sumber daya. Maka dari itu, untuk lebih mengenal metode Rank Positional Weight atau RPW ini, maka pada penelitian ini akan dilakukan analisa penjadwalan proyek konstruksi dengan penerapan presidensiagram method PDM dan Rank Positional Weight Method. Studi kasus pada pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan tahun jamak.
Selanjutnya, perumusan masalah. 1. Bagaimana efektivitas dari metode Precedence Diagram Method PDM dan Rank Positional Weight Method RPWM pada pelaksanaan pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan jika ditinjau dari alokasi tenaga kerja. Yang kedua, bagaimana perbandingan lintasan kritis dari penerapan PDM dan RPWM pada proyek pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan sehingga didapat metode paling efektif dari segi waktu proyek. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui dan mengidentifikasi setiap aktivitas pada penjadwalan proyek konstruksi berdasarkan prinsip logika Precedence Diagram Method PDM dan Rank Positional Weight Method RPWM terhadap alokasi dan perataan sumber daya. Kedua, untuk menganalisa penerapan dari setiap metode terhadap penjadwalan dengan melakukan analisa perbandingan sehingga didapat penjadwalan dengan metode paling efektif. Batasan masalah dan manfaat penelitian. Batasan masalah yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan pada pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan. Data waktu yang kedua, data waktu yang digunakan dalam menganalisis penjadwalan proyek berasal dari data yang didapatkan dari pihak kontraktor. Yang ketiga, penggunaan aplikasi Microsoft Project sebagai alat bantu dan visualisasi. Kemudian manfaat penelitian yang pertama, menerapkan ilmu yang sudah dipelajari pada saat kuliah untuk proyek yang sebenarnya. Kedua, mendapatkan metode dengan nilai paling efektif untuk diterapkan pada penjadwalan proyek pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan. Kemudian ketiga, dapat menjadi bahan studi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi referensi saya dalam mengerjakan penelitian ini. Yang pertama, peneliti Putri DS Situmorang 2017 dengan judul Analisa Penjadwalan Proyek dengan Time Schedule Kurva S, Precedence Diagram Method, PDM dan Rank Positional Weight Method. Studi kasus proyek pembangunan Gedung Museum Deli Serdang Lubuk Pakam. Yang kedua, Julius dan Henny Wijayanto dengan judul Efisiensi Tenaga Kerja dengan Rank Positional Weight Method RPWM. Dan terakhir, Sidik Pacono dan Alfinsah Ginarta 2019 analisis perbandingan penerapan pelaksanaan proyek dengan metode RPWM dan CPM studi kasus Mikius Southgate Tanjung Barat. Selanjutnya, proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bentuk bangunan ataupun konstruksi lain dalam batasan waktu, biaya dan mutu tertentu. Menurut ahli Imam Soeharto 1999, satu kegiatan proyek konstruksi adalah satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable dan kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Adapun ahli lain berpendapat, Abrar Hussein 2009, proyek konstruksi adalah gabungan dari sumber-sumber daya seperti manusia, material, peralatan, dan modal biaya yang dihimpun dalam satu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Manajemen proyek. Secara garis besar, kegiatan manajemen proyek adalah mengorganisasi setiap aspek-aspek yang mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan proyek. Setiap aspek memiliki batasan dan ketergantungan satu sama lain. Aspek yang dimaksud yaitu biasa disebut triple constraint: waktu, biaya, dan mutu. Menurut Wolfram E. Ervianto 2002, manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal gagasan hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Perencanaan proyek konstruksi. Yang pertama, perencanaan sumber daya. Terdiri dari sumber daya tenaga kerja, sumber daya bahan, dan sumber daya peralatan. Kedua, perencanaan waktu, yaitu penyusunan definisi pekerjaan, urutan pekerjaan, dan kurun waktu penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya, perencanaan biaya untuk memastikan profit
profitabilitas dan likuiditas dana kesinambungan selama proyek berlangsung. Penjadwalan proyek. Model penjadwalan proyek sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama diagram batang atau sering dikenal dengan Gantt chart, yang kedua kurva S, yang ketiga jaringan kerja, yang keempat analisa nilai hasil, dan kelima distribusi jadwal sumber daya. Selanjutnya precedence diagram method atau PDM digambarkan oleh sebuah lambang segi empat karena letak kegiatan ada di bagian node, sehingga sering disebut juga activity on node. PDM tidak memerlukan kegiatan fiktif atau dummy, sehingga pembuatan jaring menjadi lebih sederhana. Hal ini dikarenakan hubungan overlapping yang berbeda dapat dibuat tanpa menambah jumlah kegiatan. Contoh dari PDM dapat dilihat dalam kotak di bawah. Nomor kegiatan terletak paling atas, ES yaitu early start, waktu paling awal mulai sebuah kegiatan. LS latest start, waktu paling lambat mulai sebuah kegiatan. Jenis kegiatan, durasi kegiatan. Selanjutnya EF earliest finish yaitu waktu paling awal selesainya sebuah kegiatan, dan late finish yaitu waktu paling lama sebuah kegiatan selesai. PDM juga memiliki beberapa constraint. Yang pertama yaitu constraint FS, finish to start, yaitu kegiatan I harus terlebih dahulu selesai sebelum kegiatan J mulai. Yang kedua, constraint SS, yaitu kegiatan I dapat dimulai bersamaan dengan kegiatan J. Ketiga, constraint FF, yaitu kegiatan I dan kegiatan J harus selesai bersamaan. Constraint SF, yaitu pekerjaan I dapat dimulai setelah pekerjaan J selesai. Metode selanjutnya yaitu Rank Positional Weight Method atau RPWM. Metode RPW ini dikembangkan oleh W.B. Helgesen dan D.P. Birney tahun 1961. Metode RPW disebut juga metode Helgesen dan Birney, atau disebut juga metode bobot posisi, merupakan salah satu teknik dasar keseimbangan lintasan dan industri manufaktur yang bertujuan untuk memaksimalkan kecepatan dan efisiensi di setiap stasiun kerja. Untuk menghitung bobot posisi dalam metode RPW dapat dihitung dengan menjumlahkan durasi yang dimiliki pekerjaan yang ditinjau ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan yang mengikuti setelahnya. Berikut contoh dari perhitungan bobot posisi dari diagram precedence sebuah kegiatan. Untuk elemen A, menghitung bobot posisinya itu nilai durasi A ditambah nilai durasi B ditambah nilai durasi C ditambah nilai durasi D dan ditambah nilai durasi E, sehingga didapat angka seperti berikut yang menghasilkan bobot posisi nilai A yaitu jumlah 24. Seperti contoh pada kegiatan A, kegiatan B, D, dan E dapat dihitung dengan menggunakan prinsip yang sama. Adapun kelebihan dari metode RPWM yaitu yang pertama identifikasi jalur kritis, yang kedua penjadwalan sumber daya terbatas dan tidak terbatas, yang ketiga alokasi dan perataan sumber daya, yang keempat penentuan durasi proyek terhadap ketersediaan sumber daya, yang kelima estimasi biaya konstruksi. Tahapan dalam melakukan perjalanan RPWM. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas. Yang kedua, membuat precedence diagram. Yang ketiga, menentukan tingkat ketersediaan sumber daya. Dan yang terakhir, menentukan positional weight atau bobot posisi. Selanjutnya, metode penelitian. Berikut studi kasus yang saya ambil, yaitu pada pekerjaan pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan tahun jamak. Proyek ini memiliki sumber daya dari APBD Pemerintah Kota Pontianak dengan pelaksana PT Citra Prasasti Kotsorindo. Lokasi penelitian yaitu berada di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 5. Subjek merupakan proyek pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan, sementara objek penelitian merupakan analisa penjalan proyek pada pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan.
pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu time schedule dan RAB. Metodologi penelitian selanjutnya metode analisis data. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dimaksudkan dengan menganalisa penjadwalan proyek dengan prinsip PDM dan RPWM. Tahapan penelitian pertama, perumusan masalah, pengumpulan data, ketiga pengolahan data, keempat merencanakan jadwal baru PDM dan RPWM dengan alat bantu Microsoft Project, yang kelima melakukan analisa perbandingan, dan keenam menentukan kesimpulan. Kemudian diagram alir. Pertama, mulai perumusan masalah, studi literatur, dan pengumpulan data berupa time schedule, grup AS, rencana anggaran biaya RAB, AHSP, dan gambar rencana. Selanjutnya analisa data, yaitu penjalan proyek dengan Microsoft Project, analisa produk dan melakukan analisa produktivitas tenaga kerja. Kemudian Precedence Diagram Method menggunakan leveling order standar, dan Rank Functional Weight Method melakukan leveling order purity. Kemudian analisa perbandingan PDM dan RPWM, kesimpulan dasaran, selesai. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Pertama, tinjauan umum dan jenis kegiatan. Proyek Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Selatan ini terdiri dari 4 pekerjaan subproyek. Yang pertama, subproyek PAUD pendidikan anak usia dini, yaitu dengan luas 144, terdiri dari 18 item pekerjaan. Yang kedua, subproyek SD dengan luas yaitu 174 meter persegi, terdiri dari 22 item pekerjaan. Yang ketiga, subproyek kantin dengan luas 82,4 meter persegi, terdiri dari 12 item pekerjaan. Dan yang terakhir, subproyek SMP dengan luas 238 meter persegi, terdiri dari 22 item pekerjaan. Kemudian untuk lebih memfokuskan penelitian menggunakan prinsip PDM dan RPWM, maka dipilih salah satu subproyek yang menjadi subjek dari penelitian. Selanjutnya, untuk analisa produktivitas kita dapat lakukan, yaitu menghitung durasi pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, menghitung durasi pekerjaan. Pada kali ini saya mengambil contoh pekerjaan backsting slope 20x40 cm di elevasi min 0,5 dengan volume pekerjaan 27,5 meter persegi. Koefisien tenaga kerja pada pemasangan 1 meter persegi backsting untuk slop beton bangunan gedung yaitu 0,03 orang hari pekerja, 0,26 orang hari tukang kayu, 0,026 orang hari kepala tukang, dan 0,026 orang hari mandor. Kemudian semua koefisien ditambah menjadi 0,832, sehingga untuk menghitung durasi yaitu T sama dengan K dikali V per N, dengan K sendiri yaitu koefisien pekerjaan, V itu merupakan volume pekerjaan, dan N adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga didapat 6 hari. Selanjutnya untuk menghitung produktivitas, kali ini sama pada pekerjaan backsting slope 20x40 elevasi min 0,5. Volume pekerjaan sama yaitu 27,5. Jumlah tenaga kerja yang seperti sebelumnya 4 orang, yaitu dari pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Durasi pekerjaan yaitu 6 hari didapat dari perhitungan sebelumnya, sehingga untuk menghitung produktivitas itu P sama dengan V per T kali N, dengan V yaitu volume, T yaitu jumlah durasi pekerjaan, dan N merupakan jumlah tenaga kerja, sehingga didapat produktivitas 1,15 meter persegi per orang per hari. Jadi kesimpulannya, untuk melakukan pekerjaan backsting slope 20x40 dibutuhkan 4 tukang
dibutuhkan 4 tenaga kerja, itu dari pekerja, tukang kayu kepada tukang dan mandor, dan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari. Produktivitas 1,15 meter persegi per orang per hari. Kemudian dengan metode sama dilakukan pada setiap item pekerjaan yang ada pada pembangunan gedung SMP ini. Berikut merupakan contoh perhitungan pada pekerjaan struktur slope 20x40. Ditampilkan dalam bentuk tabel. Penjalan proyek precedence diagram method. Langkah-langkahnya yang pertama itu pembuatan WBS. Yang kedua precedence, yaitu mengetahui hubungan logika ketergantungan antar pekerjaan. Yang ketiga menginput semua data-data yang sudah dianalisa ke dalam Microsoft Project. Dan keempat melakukan leveling. Pada PDM itu sendiri, leveling dilakukan dengan prinsip leveling order standar. Berikut merupakan contoh WBS pada pembangunan SMP. Selanjutnya precedence yang telah ditentukan. Kemudian menginput data-data yang telah dianalisa dalam Microsoft Project. Yang pertama daftar pekerjaan, yang kedua durasi pekerjaan, yang ketiga presiden pekerjaan, yang keempat tenaga kerja. Berikut merupakan grafik dari tenaga kerja yang telah diinput pada Microsoft Project. Terlihat dari grafik sebagian besar masih menunjukkan fluktuasi. Selanjutnya leveling. Pada proyek PDM, kegiatan kritis dapat dilihat dengan pekerjaan yang berwarna merah. Kemudian metode selanjutnya itu RPWM. RPWM dapat dilakukan yang pertama yaitu precedence. Sama seperti metode sama seperti PDM, RPWM juga membutuhkan precedence sebelum melakukan analisanya. Yang kedua, perhitungan bobot posisi. Yang ketiga, menginput data pada Microsoft Project. Dan keempat, melakukan leveling dengan prinsip leveling order priority. Untuk menjelaskan precedence dalam bentuk diagram jaringan pada pekerjaan pembangunan SMP. Skema jaringan kerja. Berikut merupakan contoh perhitungan bobot posisi. Pada kali ini saya mengambil contoh pekerjaan pintu jendela dan ventilasi pada lantai 1 dengan ID pekerjaan 93. Durasi pekerjaannya 8 hari, sehingga bobot posisi dapat dihitung dengan menambah jumlah durasi pekerjaan yang ditinjau ditambah dengan durasi pekerjaan yang mengikutinya, sehingga pada bobot posisi pekerjaan pintu jendela PJV pada lantai 1 yaitu durasi pekerjaan 93, itu durasi pekerjaan itu tersendiri ditambah durasi dengan ID pekerjaan 94, durasi ID 95, dan durasi ID 101 dan durasi ID 131. Jika ditotal bobot posisi pekerjaan PJV lantai 1 yaitu 72. Berikut hasil dari perhitungan bobot posisi dari semua kegiatan pada pembangunan SMP. Kemudian langkah selanjutnya itu menginput semua data yang telah dianalisa ke dalam Microsoft Project. Pada kasus bobot posisi, dikarenakan pada Microsoft Project dikenal skala prioritas yaitu dari 0 sampai 1000, maka terlebih dahulu bobot posisi RPWM ini harus kita
sesuaikan dengan skala yang ada pada Microsoft Project. Salah satunya yaitu dengan cara interpolasi. Jadi nilai-nilai bobot posisi yang sudah dianalisa sebelumnya kita interpolasikan, kita rubah angkanya menjadi untuk menyesuaikan pada skala prioritas Microsoft Project, yaitu dari 0 sampai 100. Sehingga dari metode interpolasi ini dapat angka sebagai berikut pada setiap pekerjaan dalam pembangunan SMP. Pekerjaan tertinggi, pekerjaan dengan bobot tinggi dapat nilai 1000 dan pekerjaan dengan bobot terendah dapat nilai 0. Perlu diketahui pada Microsoft Project ini, setiap item pekerjaan secara default diatur pada angka skala prioritas 500. Selanjutnya, leveling pada RPWM. Pada penjadwalan RPWM dikarenakan untuk menentukan tingkatan dari setiap pekerjaan menggunakan bobot posisi, maka dari itu setiap pekerjaan dari RPWM masuk dalam jangkauan kritis, tetapi kembali ditinjau berdasarkan bobot posisinya. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan analisa terhadap RPWM dan PDM, maka didapat hasil PDM durasi proyek menjadi 258 hari dengan kegiatan kritis berjumlah 77 item. Sementara pada RPWM durasi proyek menjadi lebih lama, yaitu 282 hari dengan kegiatan kritis 100 item. Kemudian perbandingan tenaga kerja pada tenaga kerja jenis pekerja. Pada penjadwalan awal terlihat grafik berfluktuasi dengan kebutuhan maksimal berjumlah 476 orang pada November. Pada penjualan PDM, grafik masih terlihat berfluktuasi, namun kebutuhan maksimal berkurang signifikan menjadi 388 orang. Hal ini menunjukkan bahwa leveling order standar PDM mampu mengefisiensikan sampai 18% pekerja. Sementara pada penjadwalan RPWM yang ditunjukkan pada grafik hijau, walaupun grafik masih terlihat berfluktuasi, namun mulai menunjukkan distribusi yang lebih normal dibanding dua penjadwalan sebelumnya. Kebutuhan maksimal tenaga kerja berkurang signifikan menjadi 297 orang. Dengan prinsip leveling orders priority, RPW terbukti mampu mengefisiensikan sampai 38% pekerja. Selanjutnya, perbandingan tenaga kerja pada tukang batu. Kebutuhan tukang batu pada pembangunan SMP cenderung sedikit pada bulan-bulan pertama, yaitu pada bulan April sampai September. Kemudian pada bulan Oktober mengalami kenaikan sampai pada puncak, yaitu pada bulan November dengan jumlah 235 orang tukang batu. Pada penjadwalan PDM, grafik cenderung sama dengan penjadwalan awal. Yang membedakan hanya kebutuhan maksimal tukang batu yang berada pada bulan Desember dengan jumlah 213 orang, sehingga lebih efisien 9% jika dibandingkan dengan penjadwalan awal. Begitu pula pada penjadwalan RPWM, grafik tukang batu cenderung sama dengan penjadwalan lain. Namun kebutuhan maksimal tukang batu berada pada bulan Januari dengan jumlah 175 orang. Jadwalan RPWM mampu mengefisiensikan tukang batu sampai 25%. Kemudian perbandingan tenaga kerja tukang besi. Secara keseluruhan, grafik kebutuhan maksimal tukang besi sudah menunjukkan distribusi yang normal. Kebutuhan maksimal tukang besi pada penjadwalan awal berada pada bulan September dengan jumlah 125 orang. Karena sudah menunjukkan distribusi yang normal, maka pada penjadwalan lain kegiatan leveling sudah dipastikan tidak berdampak signifikan.
yaitu pada penjadwalan PDM dan RPWM, grafik cenderung sama. Pada jadwal PDM, kebutuhan maksimal tukang besi berjumlah 121 orang, dan sedangkan RPWM berjumlah 117 orang. Pada penjadwalan awal, grafik masih terlihat berfluktuasi, terutama pada bulan Mei sampai September. Dengan kebutuhan maksimal tukang kayu jumlah 136 orang pada bulan Agustus. Pada penjualan PDM, grafik sudah mengarah pada distribusi normal. Selain itu, penjadwalan PDM mampu mengefisiensikan tukang kayu sampai 27% dengan jumlah 99 orang pada bulan Agustus. Sedangkan pada penjualan RPWM, grafik cenderung sama pada penjadwalan awal. Penjadwalan RPWM tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Selanjutnya, perbandingan tenaga kerja kepala tukang. Pada penjadwalan awal menunjukkan grafik kebutuhan yang masih berfluktuasi. Kebutuhan maksimal kepala tukang terletak pada bulan Agustus dengan jumlah 61 orang. Sementara penjadwalan PDM sudah mulai menunjukkan grafik distribusi normal dengan jumlah 55 orang sehingga efisiensi sebesar 10%. Begitu pula pada penjadwalan RPWM yang sudah menunjukkan distribusi normal dengan jumlah 50 orang. Oleh karena itu, penjadwalan RPWM dapat mengefisiensikan sebesar 18% kepala tukang. Selanjutnya, perbandingan tenaga kerja mandor. Grafik kebutuhan mandor pada penjadwalan awal masih cenderung berfluktuasi. Dengan nilai kebutuhan maksimal pada bulan Agustus sebesar 75 orang. Sama halnya dengan penjadwalan awal, penjadwalan PDM juga menunjukkan grafik yang berfluktuasi. Walaupun demikian, jumlah kebutuhan maksimal mandor berkurang menjadi 64 orang. Penjadwalan PDM mampu mengefisiensikan kebutuhan maksimal mandor sampai 15%. Namun jika dilihat pada penjadwalan RPWM, grafik kebutuhan maksimal mandor sudah menunjukkan distribusi normal dengan jumlah kebutuhan sebesar 56 orang, sehingga penjadwalan RPWM dinilai lebih mampu mengefisiensikan sampai sebesar 25%. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu penjadwalan PDM memiliki efisiensi tenaga kerja jika dibandingkan dengan penjadwalan awal, yaitu pekerja P sebesar 36%, tukang batu TBA 9%, tukang besi TBE 3%, tukang kayu K 27%, kepala tukang 10%, dan mandor 15%. Sementara jika penjadwalan RPWM dibandingkan penjadwalan awal, memiliki efisiensi tenaga kerja pekerja P 38%, tukang batu 26%, tukang besi 6%, tukang kayu 1%, kepala tukang 18%, mandor 25%. Jika dibandingkan lagi dengan jadwal awal, maka penjadwalan RPWM dapat memberikan efisiensi lebih pada keseluruhan tenaga kerja jika dibandingkan pada penjadwalan PDM. Penjadwalan PDM hanya memberikan efisiensi lebih pada tenaga kerja tukang kayu saja jika dibandingkan dengan RPWM. Walaupun demikian, penjadwalan PDM dan RPWM tetap mengalami penambahan durasi hari jika ditinjau pada penjadwalan awal yang hanya 234 hari. Penjadwalan PDM memiliki durasi 258 hari. Akan tetapi PDM lebih cepat 24 hari jika dibandingkan dengan penjadwalan RPWM yang memiliki durasi 282 hari. Sehingga penjadwalan PDM lebih efisien jika ditinjau dari segi durasi. Saran: sebaiknya analisa penjadwalan menggunakan proyek yang memiliki data kurva S1 kesatuan yang utuh, sehingga nilai dari volume pekerjaan sesuai dengan keseluruhan proyek. Dengan demikian, analisa dapat menjadi lebih akurat. Kedua,
penentuan hubungan ketergantungan pekerjaan pada proyek yang kompleks seperti ini sebaiknya diperhatikan dan dipikirkan dengan lebih baik agar dimengerti dan memudahkan analisa. Dalam proses penelitian, sebaiknya perlu mempertimbangkan keseluruhan aspek-aspek sumber daya lain seperti biaya dan material, sehingga hasil dari analisa dapat menjadi bahan acuan bagi pelaksana proyek. Keempat, rank personal work method dapat diterapkan pada proyek konstruksi sebagai alternatif metode ketika terjadi keterbatasan sumber daya dalam suatu proyek. Akan tetapi, lebih baik atau lebih cocok jika digunakan dalam industri manufaktur yang mana pekerjaan yang berlaku bersifat repetitif dan kebutuhan sumber daya tenaga kerja yang cenderung tetap jika dibandingkan dengan pekerjaan konstruksi. Baik, terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan. Saya harap video presentasi ini dapat menjadi referensi atau menjadi acuan bagi penonton sekalian. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kemajuan bersama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.